Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan modal Ventura dan layanan urun dana berbasis teknologi. Sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Aisyah sebagai dosen pengampu mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama saya sendiri, yaitu Muhammad Febri Munusaputro dengan NIM 2110112000718. Yang kedua ada Rosita Amelia dengan NIM 21101200934. Yang ketiga Septria Vanora dengan NIM 21101200260. Yang keempat, Siti Nur Erna Puji Jayani dengan NIM 21101200094. Modal Ventura. Modal Ventura merupakan salah satu alternatif sumber pemodalan khusus bagi perusahaan rintisan. Hal ini karena perusahaan modal Ventura memiliki beberapa keunggulan, antara lain memiliki modal yang kuat, manajemen yang profesional, dan penguasaan strategis pemasaran yang baik. Perusahaan modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau investee company untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Dana Ventura ini akan mengelola dana investasi dari pihak ketiga atau investor dengan tujuan utamanya adalah melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki risiko tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan. Penyertaan modal yang dilakukan oleh modal Ventura ini kebanyakan dilakukan kepada perusahaan-perusahaan baru berdiri di mana umumnya belum memiliki suatu riwayat operasional sebagai catatan guna memperoleh suatu pinjaman. Beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari modal Ventura antara lain ialah yang pertama, meningkatkan kegiatan dan potensi usaha. Kedua, pemasaran produk lebih efisien. Ketiga, kepercayaan dari pihak bank. Keempat, likuiditas yang membaik. Dan yang terakhir, rentabilitas yang semakin baik. Dalam mekanismenya, perusahaan modal Ventura dapat melakukan beberapa kegiatan antara lain: 1. Investasi dengan membeli saham. Pembelian saham perusahaan rintisan yang sahamnya belum diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan harus memenuhi syarat yang ada. Yang kedua, investasi dalam bentuk pembelian obligasi konversi. Perusahaan rintisan akan menerbitkan obligasi konversi yang kemudian dibeli oleh perusahaan modal Ventura dan menjadi pernyataan saham perusahaan modal Ventura di perusahaan rintisan pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Yang ketiga, ada pembiayaan dengan cara pembelian surat utang milik perusahaan rintisan atau startup dan pengembangan usaha. Mirip dengan obligasi konversi, perusahaan rintisan akan menerbitkan surat utang yang kemudian dibeli oleh perusahaan modal Ventura, namun tidak bisa dikonversi menjadi saham. Yang terakhir ada pembiayaan usaha produktif. Merupakan skema pembiayaan atau pemberian kredit dalam bentuk penyaluran kredit kepada UMKM yang dilakukan dengan dua cara, yaitu scaling dan joint financing. Perbedaan antara layanan urun dana dengan pasar modal di Bursa Efek Indonesia ada dua, yaitu yang pertama, jumlah saham yang ditawarkan melalui layanan urun dana tidak sebanyak yang ditawarkan di pasar modal. Penjualan saham oleh pemodal hanya dapat dilakukan 2 kali dalam setahun. Yang kedua, UMKM fokus pada pengembangan usahanya daripada fokus pada fluktuasi harga saham yang ditawarkan. Layanan urun dana berbasis teknologi. Yang pertama ada Robo-Advisor, yaitu platform investasi otomatis yang menggunakan algoritma untuk memberikan saran investasi dan mengelola portofolio secara efisien.
Mereka memanfaatkan data dan analisis untuk menghasilkan rekomendasi investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investor. Yang kedua, ada peer-to-peer atau P2P lending, yaitu platform online yang menghubungkan peminjam dengan investor secara langsung, memungkinkan individu dan bisnis untuk meminjam atau meminjamkan dana tanpa melalui lembaga keuangan tradisional. Yang ketiga ada crowdfunding. Crowdfunding model pendanaan kolektif di mana individu atau perusahaan mengumpulkan dana dari sejumlah kecil investor melalui platform online. Jenis crowdfunding termasuk crowdfunding ekuitas, crowdfunding utang, dan crowdfunding imbal hasil. Yang keempat ada investasi berbasis aplikasi atau app-based investing. Aplikasi seluler yang memungkinkan individu untuk memulai investasi dengan modal kecil, seringkali dengan fitur-fitur seperti pembelian saham sebagian atau fractional share, portofolio yang disesuaikan dan pemantauan investasi real time. Yang kelima ada blockchain-based investment platform, yaitu platform investasi yang menggunakan teknologi blockchain untuk menyediakan akses ke instrumen investasi seperti cryptocurrency, token digital, dan aset digital lainnya. Yang terakhir itu ada Digital Wealth Management, layanan pengelolaan kekayaan yang dilakukan secara digital seringkali dengan biaya yang lebih rendah daripada manajer kekayaan tradisional, dan menggunakan teknologi untuk memberikan rekomendasi, investasi, dan perencanaan keuangan. Selanjutnya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 POJK 04/2020 tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi merupakan pengganti POJK nomor 37/POJK.04/2018 tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau equity crowdfunding. Penggantian ini diperlukan untuk mengakomodir kebutuhan usaha kecil menengah dalam memanfaatkan layanan urun dana sebagai salah satu sumber pendanaan di pasar modal, yaitu dengan melakukan perluasan instrumen efek yang dapat ditawarkan melalui layanan urun dana, sehingga tidak hanya berbentuk saham atau efek bersifat ekuitas, tetapi juga dapat berupa efek bersifat utang atau sukuk. Yang kedua, ketentuan terkait layanan urun dana antara lain efek yang dapat ditawarkan, batas maksimum penghimpunan, masa penawaran efek paling lama 45 hari, pengaturan mengenai penilaian efek, penyerahan dana dan efek, dan perdagangan efek. Yang ketiga yaitu penerbit adalah Badan Usaha Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan efek melalui layanan urun dana. Terus yang terakhir yaitu pemodal yang dapat membeli efek melalui layanan urun dana wajib, yaitu memiliki rekening efek pada bank kustodian yang khusus untuk menyimpan efek atau dana melalui layanan urun dana. Terus memiliki kemampuan untuk membeli efek penerbit, memenuhi kriteria pemodal dan batasan pembelian efek. Kesimpulannya, dengan adanya perusahaan modal Ventura, diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki resiko tinggi untuk mendapatkan modal dan berkembang. Selain itu, perusahaan modal Ventura juga dapat menjadi alternatif bagi investor yang ingin berinvestasi kepada perusahaan-perusahaan dengan resiko tinggi namun memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang tinggi. Dengan demikian, perusahaan modal Ventura memainkan peran penting dalam peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan-perusahaan baru, serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara.
Oleh karena itu, perusahaan modal ventura menjadi salah satu bentuk investasi yang penting dan strategis dalam dunia bisnis.